Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, walaupun baru 4 orang ya, hanya berlima dengan Ibu, karena jam sudah jam 13, Ibu mulai saja. Kita sudah sampai di pertemuan kedua tentang jual beli. Nah, Ibu harapkan kalian itu kalau disuruh membaca, benar-benar membaca supaya kalau ketemu sama hal-hal yang tidak mengerti bisa langsung ditanyakan anak-anak ya. Karena jual beli ini berhubungan dengan apa yang terjadi di sehari-hari. Nah, kalian akan menghadapi sesuatu yang berbeda ketika burumzil seusia kalian. Ya, boleh jadi nanti akan berkembang kejadian-kejadian mengenai jual beli ini. Nah, ketika kalian itu bingung ini bagaimana ya hukumnya ya. Nah, itu bisa segera ditanyakan kalau kalian sebelumnya membaca materi ya. Nah, kita sekarang akan membahas tentang rukunnya. Jual beli itu juga ada rukunnya. Nah, rukun itu maksudnya sesuatu yang harus ada dalam suatu aktivitas, satu ibadah. Ya, kalau rukunnya kurang maka tidak sah. Tuh efeknya. Nah, di dalam jual beli rukun atau sesuatu yang harus ada pasti yang pertama adalah penjual, ya kan? Tidak akan terjadi jual beli kalau tidak ada penjual. Nah, yang kedua apa, Nana? Kalau yang pertama penjual, yang kedua apa coba? Fahira coba. Kalau yang pertama rukunnya adalah penjual, yang kedua apa Fahira? Fahira Jatsia. Kamu jangan cuman ikut join terus ibu ditinggal tidur sama kamu ya. Coba Naula. Yang kedua rukunnya apa Naula? Pembeli, Bu. Pembeli. Jadi ada penjual, ada pembeli. Karena kalau tidak ada penjual, tidak ada pembeli, tidak akan terjadi jual beli. Nah, kalau begitu rukun yang ketiga apa? Coba Keisha Kalista. Rukun yang ketiga apa? Ya, Andin. Rukun yang ketiga apa Andin? Iya. Apa? Setelah ada penjualnya, ada pembelinya, ada apanya lagi Andin? Barangnya. Barangnya, barang yang diperjualbelikan. Ada penjual, ada pembeli, tidak ada barangnya, tidak terjadi jual beli. Ya kan? Apa yang mau diperjualbelikan? Nah, barang ini gandengannya apa? Ya, rukun yang keempat berarti apa? Ya, Ibu mau tanya Husna Arifah. Ya, Husna. Kalau ada barangnya berarti ada apanya lagi Husna? Alat untuk menukarnya. Penukarnya ya, ada penukarnya. Jadi ada barang yang akan dibeli, penukarnya apa? Nah, tuh. Atau alat pembayaran kalau sekarang, penukarnya apa? Nah, dan yang terakhir, rukun yang kelima, Ibu mau tanya siapa tadi yang belum? Iqbal, yuk Iqbal. Rukun yang terakhir apa Iqbal? Ada penjualnya, ada pembelinya, ada barangnya, ada penukarnya, dan yang terakhir adalah gampang ini. Area. Yuk, rukun yang terakhir apa area? Apa area? Rukun yang terakhir? Ada manfaatnya bukan, Bu? Bukan, itu syaratnya nanti. Rukunnya yang harus ada. Yang terakhir apa? Ya, Gading, apa Gading rukun yang terakhir? Ijab kabul kali, Bu? Ijab kabul, bagus. Kalau ijab itu perkataan orang yang membeli, yang menjual. Kabul itu pernyataan orang yang membeli. Jadi kalau ditanya rukun jual beli ada berapa? Ada 5. Yang pertama ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, ada penukarnya,
Dan yang terakhir adalah ada ijab kabul. Nah, masing-masing rukun ini, yang 5 ini ada syaratnya. Ya, jadi supaya jual belinya itu nanti sah hukumnya ya. Masing-masing rukun itu harus memenuhi syarat anak-anak. Kalau tidak memenuhi syarat, jual belinya tidak bisa mabrur. Yang sudah kita bahas kemarin, yang sama Nabi dijanjikan akan mendatangkan kebarokahan. Ya, tidak akan memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat ya tidak mabrur lah ya. Sekarang kita akan membahas yang pertama, syarat dari penjual dan pembeli. Jadi syaratnya penjual dan pembeli itu sama, anak-anak. Ya, syarat dari penjual dan pembeli sama, ya, tidak berbeda. Syarat yang pertama, ya, kalau Ibu minta tolong kalau kalian belajar itu baca dulu materi supaya kalau Ibu tanyakan bisa menjawab. Ya, paling enggak di sebelah kamu ada LKS-nya atau buku cetaknya, ya, anak, ya. Yang pertama adalah penjual atau pembeli itu harus Nabila Dwi. Harus apa Nabila? Nabila Dwi coba. Ya. Yang pertama harus apa? Harus apa Nana? Vista. Ya, Vista. Harus apa Vista? Penjual dan pembeli harus apa Vista? Yang pertama syaratnya. Kamu jangan ikutan doang, terus ibunya nggak di ini anak-anak. Aduh. Ya, harus apa? Ya, balik ada dan yang mumayyiz, Bu. Ya, bagus. Harus baligh. Jadi syarat yang pertama itu aslinya anak-anak harus baligh. Ya. Kenapa baligh? Karena penjual dalam transaksi jual beli itu tidak boleh ada pengecohan, tidak boleh ada yang menipu, tidak boleh juga ada yang tertipu. Kenapa? Kalau tidak baligh, khawatir. Ya, namanya belum balik, akalnya itu belum istilahnya ya, belum lengkap lah. Khawatir masih ada yang kena tipu. Orang yang sudah balik ada yang kena tipu kan ya, saking pintarnya penipunya. Nah, itu anak-anak. Akan tetapi syarat balik ini sama beberapa ulama itu bisa diturunkan menjadi tamyiz atau mumayyiz saja. Ya, akan tetapi dengan catatan mumayyiz boleh melakukan jual beli asalkan harga barang-barangnya itu anak-anak tidak mahal. Jadi bangsa 1.000, 2.000 goceng gitu kan ya. Yang penghitungannya itu dikuasai oleh seorang mumayyiz. Nah, jadi kalau misalnya anak TK itu kan belum mumayyiz. Dia belum tahu mana baik, mana buruk, itu dia tidak tahu. Nah, tapi kalau uang dia tahu misalnya ya, bahwa ini 1.000 tahu, 2.000 tahu, itu boleh berjual beli menurut sebagian ulama. Ya, tapi jual belinya hanya terbatas pada harga-harga yang sesuai dengan pengetahuannya. Ya, tidak boleh berjual beli yang ratusan ribu, apalagi jutaan, tidak boleh. Ya. Kalau mau yang harga mahal harus balik syaratnya. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dalam jual beli itu benar-benar antarodin. Ya, tidak ada yang tertipu, benar-benar rela. Penjualnya mau jual segini, pembelinya mau beli dengan harga segini, gitu. Ya, supaya tidak ada yang terkecoh. Sampai di syarat pertama ini ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, Ibu yang mau tanya. Yuk, syarat yang pertama harus baligh atau tamyiz paling tidak. Ada yang mau bertanya? Nah, coba kalau nggak ada yang mau bertanya, Ibu mau bertanya. Terus bagaimana selama ini kalian waktu SD dibawain uang berapa sama mamanya tiap harinya? Coba Ibu mau tanya Emma Kaila, waktu SD inget gak dulu uang sakunya berapa sama mamanya? Dikasih. Kalau masih kelas 1 sampai 3 2.000, Bu. Oh, 2.000. Terus setelah itu naik jadi berapa?
jadi 5.000 sampai 10.000. Ah, itu benar itu. Ya, benar. Ya, karena dia belum tamyiz. Dimakfu, artinya dimaafkan untuk pembelian yang dimungkinkan tidak akan terjadi pengecohan. Yang harga-harga murah. Tetapi kalau sudah kan ada itu anak yang masih kecil aja udah dipegangin duit 100.000 ini segala macam ya. Takut takut terjadi transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat anak-anak ya. Kalau misalnya dipaksakan. Contoh misalnya ya, misalnya ini terjadi ya, tapi jangan sampai terulang di kamu. Nah, biasanya kalau kita rumahnya pinggir gang gitu kan ya, anak. Itu anak-anak jam-jam berapa, jam 9, jam 10, itu suka ada abang-abang lewat anak-anak. Ada abang-abang lewat gitu kan ya. Nah, karena anak kecil itu biasa beli mainan hampir tiap hari. Ya, sama mamanya itu dibilangin, awas beli yang 2.000-an gitu kan ya. Iya gitu, anak kecil nih ceritanya. Mamanya lagi masak di dapur. Nah, terus ya ini karena mamanya nggak punya duit 2.000-an, dikasih 10.000-an misalnya. Nah, ya kan abang-abangnya pasti kenal kalau lewat situ tiap hari gitu kan ya. Dipikir mamanya, abang-abangnya nggak bakalan bohongin lah ya. Dibawain lah uang misalnya 10.000 ke anak kecil tadi. Ini beli, awas ya beli yang 2.000-an. Ya, beli. Beneran anaknya itu beli yang harganya 2.000-an, misalnya mainan. Misalnya beli apa tuh yang misalnya kartu, beli kartu-kartu yang gambar-gambar gitu ya. Harganya 2.000. Ternyata kalau motivasi yang ada di dalam penjual itu anak kan ingin laris, ingin cepat habis dagangannya ya. Begitu bayar uangnya 10.000-an. Sama abangnya mau beli satu aja deh gitu kan ya. Iya gitu kan ya. Nggak mau yang ini juga gitu kan ya. Ini berapa? Ini 2.000-an. Oh, dalam pikirnya anak-anak, ini 2.000 juga nih, berarti boleh nih sama mamanya gitu kan ya. Padahal sama mamanya itu 2.000 hanya satu bolehnya. Namanya anak kecil ditawarin ada 2.000 juga. Emang cukup bang uangnya? Cukup gitu kan ya. Ini aja lagi nilainya. Ya. Misalnya terus beli 5 macam. Harganya 2.000-an semua, kan 10.000 pas. Anak kecil senang lah ditawarin seperti itu. Ya kan? Pulang. Masuk ke rumahnya, udah beli deh, iya berapa harganya? Ya 2.000-an, bagus, kata mamanya. Nggak tahu bahwa belinya 5. Ditanya, mana dek kembaliannya gitu kan ya. Nggak ada kembaliannya tuh. Terus mamanya mau marah. Mau marah ke siapa? Mau marah ke abang-abangnya. Ya salahnya sendiri. Anak kecil belum balik dibiarkan, belum tamyiz ya. Belum dibiarkan berjual beli sendiri. Nah, pada saat itu anak-anak yang salah itu mamanya. Ya, abangnya Bu sebagai penjual, ia salah tapi nggak salah-salah banget. Kenapa? Karena memang motivasi seorang pedagang itu ingin laris anak-anak. Namanya pedagang menawarkan ini lagi deh. Ya. Nah, namanya abang-abang juga kemungkinan nggak belajar fikih kan ya. Dia nggak tahu bahwa bertransaksi dengan anak kecil yang belum tamyiz itu tidak boleh. Ditawarin ya mau aja. Harusnya kalau itu abang-abang itu mau jual beli yang mabrur, yang benar, yang akan barokah. Dek, mau beli yang mana? Ini satu. Oh iya satu ya. Ini kembaliannya. Jangan ditawarin lagi. Kenapa? Itu aja itu sudah dalam kategori makfu. Dimaafkan. Ya, jangan ditawarin lagi. Kenapa? Anak kecil itu dalam bahasa fikihnya belum bisa mentasarufkan harta. Tidak berhak, belum ada hak, ya, belum pantas untuk membelanjakan harta. Ya, makanya kalau ini ya, nanti kalau punya anak kamu, ya, kalau misalnya anak kecil mau dibiarkan beli 2.000-an, bilang, Dek ini uangnya 10.000 ya, kamu hanya beli satu, nanti ada kembaliannya 8.000. Harus gitu. Awas, belinya satu, harus gitu anak. Karena kecil masih, takutnya ketemu sama abang-abang yang tidak mengerti fikih. Yo, sampai di sini ada yang mau bertanya? Syarat pertama. Ya. Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu lanjutkan syarat yang kedua, yaitu berakal sehat. Nah,
Kalau tidak berakal sehat itu anak-anak, itu ada tingkatannya. Tingkat paling tinggi itu namanya gila. Ya, level paling tingginya tidak berakal itu adalah gila. Kalau gila tidak usah dibahas. Berakad jual beli dengan orang gila, entah yang menjual orang gila atau yang membelinya orang gila, itu tidak boleh. Bukan kalau kita tidak tahu bahwa dia gila. Orang gila kan kelihatan dari fisiknya, Nana, ya, kelihatan dari fisiknya. Ibu, ada orang gila itu yang terawat misalnya. Nah, kalau kamu itu tetanggaan, pasti kamu tahu. Misalnya kamu punya warung, tetangganya gila, terawat, ya, tidak kelihatan bahwa dia gila. Tapi kamu kan tahu bahwa dia gila. Nah, ketika misalnya mau beli sesuatu, kalau memang tetangga kamu telepon aja. Siapanya, misalnya ibunya atau kakaknya. Ini adik kamu nih bawa duit 50.000 katanya mau beli apa, bener enggak gitu kan ya. Takutnya apa? Takutnya duitnya siapa yang diambil, atau misalnya namanya orang gila kan, tidak berakal kan ya, enggak butuh apa mau beli apa gitu. Takutnya seperti itu anak-anak ya. Tidak boleh kalau sudah tahu gila. Nah, kalau tidak tahu ya namanya tidak tahu ya tidak ada ininya anak-anak. Misalnya kamu punya warung, ternyata ada seorang keluarga main ke tetangga kamu, saudaranya gitu kan ya main. Ternyata salah satu yang tamunya itu ada yang gila. Misalnya kamu kan tidak tahu bahwa dia gila. Dia mau beli misalnya Fanta, kamu jualannya ada Fantanya, Fanta dingin. Ya, kamu kasihin. Duitnya pas, kamu tidak mengecoh gitu ya. Kembaliannya kamu kasih pas, misalnya ada kembaliannya gitu kan ya. Terjadi gitu ya. Nah, habis itu kamu misalnya cerita sama tetangga itu, kamu tadi tamunya ada yang beli Fanta di aku. Yang mana? Itu yang pakai baju batik merah misalnya. Lah, itu kan gila. Itu tidak ada hukum. Ya, tidak kenapa-napa karena kamu posisinya tidak tahu. Ya, itu gila, itu level paling tinggi. Nah, adiknya gila adalah stres. Nah, ini yang kadang-kadang gila, kadang-kadang enggak. Nah, kalau seperti ini anak, kamu seandainya sudah tahu bahwa dia itu kadang-kadang tidak berakal, kalau lagi kambuh misalnya ya, dia tidak berakal. Ada anak-anak yang seperti itu. Kalau misalnya lagi panas matahari itu, ya, itu tergantung cenderung untuk stres, kemudian dia saraf-sarafnya tegang, dia gak bisa mikir, artinya akalnya tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, saat itu kalau kamu sudah tahu bahwa dia itu ini jangan-jangan lagi gila ini gitu kan ya, kamu konfirmasi saja ke saudaranya, jangan dilayani, jangan bertransaksi dengan orang yang diduga kuat gila. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Syarat yang kedua. Tidak, Bu. Oke, nah sekarang di bawahnya lagi, tidak berakal versi ketiga, yaitu tidak bisa ngitung duit. Ini tidak gila, tapi gak berakal anak-anak. Karena kan kalau jual beli ini berhubungan dengan alat pembayaran kan. Nah, ketika kamu tahu ada orang ini tidak bisa ngitung nih, kok jualan misalnya, kamu beli kue. Ya, ada orang jualan kue, kuenya katanya harganya 3.000-an. Kamu bilang, Bang, Mas, saya mau beli 5. Nah, mestinya harganya kan 15.000, karena harganya 3.000-an kan. Kamu kasih duit 20.000-an. Nah, terus sama abangnya dikembaliin uang 10.000-an. Nah, itu jangan langsung diterima. Yes, abangnya ini kelebihan. Asik nih, untung aku. Nggak boleh. Kenapa? Takutnya nih matematikanya gak main, atau otaknya itu gak main untuk matematikanya. Kamu harus bilang, Bang, ini harga donatnya berapaan sebenarnya? 3.000-an. Oh, kalau 3.000-an, aku beli 5 itu 15.000. Aku duitnya kan 20.000, kembaliannya 5.000 saja, gitu. Balikin. Nah, aku yang ini aja nih duitnya nih, yang coklat kembaliannya gitu. Jadi jangan ngambil kesempatan. Kenapa anak-anak? Karena kalau kamu terima duit yang 5.000 itu, yang kamu pikir asik nih dapat inian gitu kan ya, dapat untung ya, itu tidak akan berguna di kamu. Atau bahkan bikin kamu celaka nanti, narik-narik harta kamu yang lain yang tidak barokah. Ya.
Nah, kenapa? Karena boleh jadi dia termasuk yang tidak berakal untuk urusan hitung-hitungan. Emang ada Bu orang yang nggak bisa begitu? Ada. Ya ada. Ya tidak bisa menghitung. Bu, bagaimana kalau pembelinya yang nggak bisa ngitung? Apalagi misalnya kamu penjualnya, udah dibilang ini harganya misalnya 20.000. Terus dia bayar 50.000, dia tinggal. Kamu harus panggil, mbak, ini kembaliannya, ini harganya cuma 20.000. Jangan kamu, yes, kembaliannya mungkin direlain buat aku. Jangan seperti itu. Jangan, saya kan husnuzon Bunda, boleh ya. Panggil, mbak, ini kembaliannya gitu. Takutnya ada. Ya, karena ibu anak-anak pernah mendapati satu orang itu gak ngerti duit. Ya, gak ngerti duit. Misalnya ini duit berapa, kalau ditambahin ini sama jadi berapa, itu udah tahu. Padahal udah gede, punya suami, punya anak. Nah, takutnya kamu bertransaksi dengan orang yang seperti itu. Jadi kalau misalnya ini harus jujur anak-anak. Kamu harus ingat jual beli yang mabrur itu yang tidak ada kebohongan, tidak ada pengecohan, tidak ada usaha untuk trik-intrik, itu tidak ada. Ya, itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak ada. Ibu kasih contoh anak-anak. Ini asli terjadi ya. Ada di kampungnya Burumzil itu orang punya toko mebel. Ya, biasa kalau duhur itu yang punya kakeknya itu yang punya itu sholat duhur. Nah, yang disuruh adalah cucunya yang paling gede. Kebetulan cucunya yang paling gede ini sekolah sebenarnya. Aturan kalau sekolah bisa lah ya matematika ya. Kamu kan kalau matematika yang susah-susah itu gak bisa ngitung. Tapi kalau soal duit pinter kamu kan ya. Nah, kalau ini anak sampai ke duit-duit gak bisa. Sampai ke duit-duit gak bisa. Nah, jadi ini sama kakeknya itu kalau duhur itu pasti dipanggil, kamu tungguin ya gitu kan ya. Nah, saking biasa disuruh nungguin dia itu hafal kalau ini harganya segini itu hafal dia. Nah, satu ketika tuh terjadi. Ini asli terjadi. Cuman ibu nggak tahu lupa sama harganya. Ibu kasih contoh aja. Misalnya ada orang nawar pada saat itu katanya tempat tidur. Ya, nawar tempat tidur kayak spring bed gitu lah ya. Misalnya ditanya, ini harganya berapa gitu kan ya. Zaman dulu kan ya, ini harganya 100.000 gitu kan ya. 100.000 kata ini. Benar memang harganya 100.000. Ya, terus ditawar, boleh ditawarkan kata yang mau beli. Oh boleh gitu. Boleh nggak 80.000 katanya ya. Ditawar 80.000 kan masuk akal kan ya. Kan biasanya orang nawar itu agak dekat nanti naik kali dikasih gitu kan ya. Nah ternyata apa jawabannya yang jaga toko ini ya, yang cucunya yang punya toko katanya, wah kalau 80.000 itu tidak boleh. Kalau 50.000 aku kasih katanya. Nah, saat seperti itu anak-anak kamu tidak boleh ngambil kesempatan. Nggak boleh, oke, aku beli 2 kata kamu ya. Mumpung 50.000 nih gitu. Nggak boleh, itu udah jelas banget ini nggak berakal nih gitu kan ya. Nah, itu. Ya. Sampai di sini ada yang bertanya? Ya, nggak boleh anak-anak ya. Ya. Sekarang syarat yang terakhir. Penjual dan pembeli harus antarodin minkum. Harus rela sama rela. Harus suka sama suka, maksudnya memang mau dijual, kata yang menjual. Memang harganya saya mau segini dijualnya, kata penjual. Kata yang membeli, aku memang mau beli dan aku setuju dengan harga itu. Gitu. Itu yang namanya antarodin minkum. Jadi tidak ada yang dipaksa. Contoh yang memaksa misalnya Naula punya jam tangan, misalnya jam tangan. Lagi masuk pelajaran fikih dipakai dilirik sama guru, itu punyanya Naula bagus banget itu jam gitu kan ya. Ibu tanya itu, Naula kamu beli di mana jamnya gitu ya. Nggak tahu Bu, ini mama gitu kan ya. Kenapa Bu, enggak bagus banget, jual ke ibu dong gitu kan ya. Jangan Bu, ini kasih mama. Terus ibu bilang, kamu ini, ibu berani bayar berapapun gitu kan ya. Kamu kalau nggak jual ke ibu, kamu memang mau nilai fikihnya jelek gitu. Misalnya ibu bilang begitu gitu kan ya. Terus Naula kan mikir, aduh, ya udah deh nggak apa-apa daripada nilai fikih jelek gitu kan ya. Nah,
Itu kan di situ ada unsur keterpaksaan anak-anak ya. Walaupun ibu bayar harganya itu bagus, artinya Naula tidak rugi, tetapi karena tidak ada kerelaan, Naula itu mau jual hanya karena takut sama ancaman Burumzil, itu tidak boleh. Namanya Naula di posisi terpaksa. Itu tidak boleh. Ya. Yang salah siapa? Yang salah Burumzil. Contoh, ini dalam contoh ya, karena ibu mengintimidasi namanya, ya memaksa Naula dengan mempergunakan nilai fikih. Ya, nah itu tidak boleh anak-anak. Kalau misalnya di mal-mal kalian sering melihat kan ya orang suka maksa-maksa, ini bagus, gitu kan ya. Akhirnya ada yang terpaksa beli, itu tidak usah terpaksa, anak. Tidak usah malu, tidak usah sungkan, tidak usah tidak enak, jangan. Kenapa? Karena kalaupun kamu beli itu tidak mabrur jual belinya ketika ada keterpaksaan. Baik penjualnya maupun pembelinya. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Bagus, berarti udah ngerti semuanya ya. Kita lanjut ke syaratnya barang. Nah, barang yang diperjualbelikan itu anak-anak itu ada syaratnya. Yang pertama harus suci. Suci itu bukan maksudnya diwuduin, dimandiin wajib gitu kan ya, bukan. Maksudnya tidak najis barangnya. Nah, najis anak-anak itu bukan hanya yang kotor, ya, bukan hanya kotoran najis. Jadi semua yang oleh agama dianggap najis itu haram hukumnya dijual belikan. Contoh misalnya yang dikatakan rijisun, rijisun itu kan min amali syaiton itu kan najis anak-anak ya. Arak, khamar, minuman keras itu kan penampakannya tidak kotor nggak kotor kan ya, justru akhirnya bening gitu kan ya, botolnya cakep gitu kan ya. Nah, itu anak-anak itu haram. Ya, haram. Sesuatu yang haram itu anak-anak menjualnya juga haram. Misalnya apa ya? Kalau di Indonesia apa contohnya yang minuman keras itu anak-anak? Apa sih? Bir bintang. Ya, bir bintang ya. Walaupun dikatakan itu non apa-apa, pokoknya kalau minuman keras ya hukumnya haram. Walaupun mereknya ada bintang-bintangnya haram. Nah, kamu menjualnya juga haram. Contoh misalnya, kamu naudzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan kamu tidak menjadi profesi ini. Ada orang lulus SMA, tidak kuliah, terus mencari pekerjaan. Akhirnya karena lulusan SMA dia itu dapat pekerjaannya menjadi pramuniaga misalnya ya, yang suka menjual-jual di mart-mart gitu. Misalnya di yang ada minuman kerasnya itu misalnya Alfamart ya. Ya, memang yang dijual di situ banyak. Memang yang dijual banyak. Ada gulanya halal, ada mie, Indominya halal, ada Blue Band-nya halal. Tetapi di situ juga ada minuman keras. Nah, itu tidak boleh, Nana. Tidak boleh, Bu. Tidak boleh. Bu, tapi kan saya bukan penjualnya. Penjualnya itu yang punya tokonya. Iya, tapi kamu pramuniaganya. Kamu kan digaji dari situ. Ya kan? Emang kamu bisa bilang, Pak, saya mau kerja di Alfamart, tapi saya digaji dari keuntungan hasil menjual barang yang halal aja ya, gitu. Atau misalnya ada orang mau beli apa sih namanya itu bir bintang misalnya. Terus kamu jadi kasirnya bilang, maaf Pak, kalau mau beli ini tunggu kasir saya ya, teman saya misalnya. Misalnya yang agamanya Kristen suruh ngelayani. Emang bisa begitu? Nggak bisa kan? Nah, pada saat itu tidak boleh. Karena apa? Karena kata Nabi, sesuatu yang haram itu mulai dari pembuatnya, pembuat botolnya, pembuat mereknya, itu yang cap-capnya itu, yang ditempel-tempelin, kemudian yang menjadi iklannya, yang menjadi juru tulisnya, yang menjadi sopirnya, menjadi satpamnya, sampai ke penjualnya itu semuanya kena dosa. Semuanya kena dosa. Ya, itu harus hati-hati. Ya, jadi jangan ini anak-anak, jangan asal masuk. Wah enak nih di Indomaret. Kamu cek dulu Indomaretnya jual barang haram apa enggak. Nah, jangan sampai kamu tidak merasa bahwa kamu itu menjual barang haram. Itu anak-anak ya. Najis tidak selamanya kotor. Ternyata ada najis yang bersih.
Kalau darah kamu sudah paham semuanya kan ya, darah itu pasti haram, sudah tahu bahwa itu haram ya, tidak mungkin. Kalau di Indonesia itu anak-anak, insya Allah tidak ada yang jual darah ya kan. Kalau terang-terangan jual darah, tidak bakalan itu dibeli kecuali sama orang yang non Muslim ya. Tapi karena Indonesia itu mayoritas Muslim, kamu kemungkinan tidak akan ketemu dengan yang menjual darah. Tetapi kamu hati-hati kalau kamu keluar negeri, misalnya kamu ada takdir dari Allah, kamu misalnya kuliah di luar negeri atau dapat suami atau istri yang kerja di luar negeri, nah itu banyak katanya anak-anak, banyak ditaruh di mana Bu? Di makanan-makanan. Ya, di makanan-makanan. Jangan sampai kamu beli makanan yang di dalamnya itu ada darahnya, atau kamu ikut menjual barang. Misalnya kamu tinggal, misalnya di mana ya? Di Jepang. Kamu tinggal kuliah di Jepang, kayak Jerome ya, kuliah di Jepang. Kemudian, wah ini kayaknya bisa bisnis nih. Saya post di Instagram saya produk-produk Jepang. Siapa yang mau beli lumayan nih untungnya. Cek-cek dulu, jangan sampai kamu menjual barang haram ya. Katanya sih begitu. Babi udah jelas, tapi ingat bukan dagingnya saja ya, semua turunan dari produk babi itu haram, sampai ke lemak-lemaknya kata Nabi. Itu haram ya. Apa namanya, dibikin apa, dalam bentuk apa, pokoknya kalau asalnya babi itu haram. Ya, ternyata anak-anak ya, kamu ini info terbaru ya, Pfizer vaksin ya, vaksin Pfizer ya, itu anak-anak kan buatan Jerman katanya nih ya. Di Jerman sendiri orang ulama-ulamanya, kayak kalau di Indonesia MU-nya lah, itu bilang Pfizer halal. Ya, kenapa? Karena kata ulama sana itu penggunaan barang haramnya itu hanya diprosesnya, dan setelah jadi vaksin itu sudah tidak ada barang haramnya katanya ya. Tetapi kalau MUI Indonesia itu anak-anak lebih hati-hati. Ketika di situ ada unsur haramnya itu langsung haram. Ya, lebih hati-hati ya, lebih hati-hati. Tapi MUI Indonesia bilang kalau dalam keadaan mendesak mau dipakai ya silakan. Kalau darurat itu memang dibolehkan. Tapi daruratnya harus yang benar-benar ukuran agama darurat ya. Nah, itu contohnya turunan babi yang sekarang produk tripsin itu anak itu kan bukan berupa dagingnya, itu berupa sel apa gitu, enzim-enzim nggak ngerti dah pokoknya ya. Itu hanya bagian kecil katanya dari babi, tapi tetap haram ya. Lemak babi itu katanya kalau di Jepang itu anak-anak susah untuk dapat makanan yang halal, hampir semuanya itu pakai lemak babi katanya ya. Apalagi di mana, di Thailand katanya ya, di situ bukan cuman babi itu, waduh, Kamboja, tikus segala macam katanya, itu najis itu pada dijualin semuanya ya. Kemudian apalagi yang haram, contohnya ini yang sering apa namanya kelihatan kalau kalian tinggal di Jakarta. Kalau rumah-rumah di Jakarta itu anak-anak itu tidak seperti rumah di kampung. Kalau rumahnya Bu Rumzil itu ya di kampung ya, di Madura itu anak-anak ya, rumahnya udah gede, halamannya gede gitu kan ya, jarak ke rumahnya orang lain itu juga lumayan karena masing-masing punya halaman. Akhirnya kalau bikin septic tank itu ada di halaman dan bisa gede itu anak-anak. Tapi kalau hidup di Jakarta, udah rumahnya sempit ya, septic tank itu bikinnya kecil-kecil. Nah, akhirnya kalau penuh itu biasanya kan disedot, panggil sedot tinja gitu kan ya. Nah, sedot tinja itu biasanya dikemanain, itu mestinya harus dibuang. Tapi seandainya ada yang mau beli misalnya PT titik-titik pembuat pupuk misalnya butuh sama tinja untuk dibikin pupuk, terus menghubungi pihak yang punya agen sedot tinja. Nanti kalau udah ini kirim ke saya ya saya bayar. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena tinjanya adalah najis. Kalau dikasihkan aja Bu, kasihkan aja. Tapi tidak boleh mengambil tip yang sifatnya adalah pembayar. Misalnya, ya saya kasih uang bensinnya, jangan. Kalau mau kasih aja. Karena itu nanti termasuk dalam penjualan. Bu, sopirnya dikasih
apa namanya, air Bu, aqua. Ya kalau dikasih air mah minum aja, itu kayak tamu dikasih air gitu kan ya. Tetapi tidak boleh yang sifatnya pembayaran. Tidak boleh. Lah Bu, kalau sudah jadi pupuk, kan memang pupuk dari kotoran ya anak ya. Nah, itu sudah melalui apa proses apa ya, biologi apa kimiawi apa proses fisika juga ngerti dah ya. Nah, itu sudah ini anak-anak. Sudah berubah. Sampai di sini ada yang mau bertanya bahwa barang yang dijual tidak boleh najis? Ada yang mau bertanya? Hati-hati ya anak ya kalau mau jualan. Oke, Ibu lanjutkan. Syarat yang kedua dari barang itu harus ada manfaatnya. Ini sudah Ibu jelaskan waktu Ibu menerangkan tentang hukum makruh dari jual beli. Ya, jual beli yang makruh itu adalah barangnya mubazir. Jadi kalau kalian itu sudah gede, banyak duitnya, kalau misalnya sudah ingin dalam hatinya, kayaknya saya kepengen koleksi A, koleksi B, koleksi C gitu ya, itu harus hati-hati anak-anak. Kenapa harus hati-hati? Karena takut kena ke bab hedonis. Kamu diajarin sudah sama Pak Re ya di bab Kurdis tuh. Ya, menumpuk-numpuk kekayaan, menumpuk-numpuk harta. Di Kurdis ada kan pembahasannya kan, diancam dengan apa di akhirat nanti itu sudah ada. Nah, Ibu, saya koleksi, Bu. Tujuannya koleksi, bukan numpuk-numpuk harta. Iya, koleksi dan numpuk harta itu 11-12. Ya, hanya beda nama doang. Bu, tapi kan saya ini Bu ingin koleksi. Itu anak-anak. Ya, tanda-tanda bahwa sesuatu itu tidak ada gunanya, itu biasanya kalau dilakukan akan menyebabkan seseorang terancam berdosa di bentuk yang lain. Maksudnya begini, kamu bilang koleksi, contoh misalnya apa ya kalau kamu ya, koleksi apa, kalau cewek-cewek koleksi tas misalnya, kalau laki koleksi sepatu gitu kan, koleksi jam tangan gitu kan ya, itu anak-anak, kamu bilang misalnya koleksi Bu, ya. Kamu tidak mau dibilang menumpuk-numpuk harta, kamu bilang koleksi. Itu anak-anak akan mengantarkan kamu pada dosa berikutnya. Apa contohnya misalnya? Dosa berikutnya. Contoh yang paling gampang adalah ujub. Coba, apa artinya ujub? Ada yang tahu? Coba ya. Siapa yang tahu? Syahla, coba. Syahla Azira. Apa artinya ujub? Ujub. Itu sama dengan ajib. Bahasa Arab. Ayo, kalau yang ajib. itu satu kata tuh dengan ujub. Firly. Apa artinya ujub, Firly? Nggak kedengeran Bu, suara kecil. Hah? Ibu nggak kedengeran anak-anak? Ibu dari tadi nggak kedengeran ya? Kedengeran Bu. Kedengeran Bu saya. Tapi di saya suaranya kecil. Oh ya udah. Berarti siapa yo yang tahu yo? Kaisan yo. Kaisan harus tahu nih. Apa artinya ujub Kaisan? Apa? Ajib katanya. Apa yo? Merasa apa Kaisan? Merasa ajib. Ujub itu anak-anak itu sama dengan kalau bahasa Indonesia itu ajib, ajaib gitu kan ya. Merasa apa? Merasa dirinya ajaib nanti. Ketika kamu itu misalnya arloji ya, Kaisan punya jam tangan, punya koleksi jam tangan. Nanti yang kamu bilang hanya untuk koleksi, yang kamu tidak mau diklaim sebagai menumpuk-numpuk harta, itu ketika kamu pakai dalam hati, itu pasti akan digoda sama setan. Digoda dengan apa? Kan, hebat kamu kan, bisa ganti jam tiap ganti baju, bajunya ini pakai jam ini gitu kan ya, cincinnya ini, kacamatanya yang ini, sepatunya yang ini, ntar pakai bajunya yang itu, arlojinya yang itu, tasnya yang itu, nah, tuh kan enak, ngaca, mulai ujubnya keluar, tuh, nanti jalannya beda. Udah, cara jalannya sudah berbeda. Ketemu sama orang sikapnya berbeda. Nah, apalagi kalau misalnya ada yang negor, Kaisan cakep banget arlojinya. Oh, mulai nanti tumbul.
Dosa berikutnya. Apa dosa berikutnya? Siapa yang bisa menebak? Kira-kira dosa berikutnya apa? Dosa yang paling dibenci sama Allah. Apa? Yang kalau kok ada sedikit aja dari itu kata Allah tidak masuk surga. Apa dosanya? Apa dosa apa itu? Naila Ramadhani. Sombong. Dosa apa Kaisan? Sombong. Sombong. Takabur. Kibir, sombong. Mulai deh. Enggak, bilangnya enggak, tapi gimana gitu kan ya. Biasa aja gitu kan ya. Pertamanya nanti keluar. Seperti itu anak-anak ya. Jadi ketika pembelian itu sudah tidak ada manfaatnya, barangnya sudah tidak ada manfaatnya. Orang kalau punya banyak-banyak kan yang dipakai cuma satu anak-anak ya. Kamu boleh beli jam tangan yang seharga berapa, tapi hanya punya satu itu lebih bagus daripada punya banyak. Harganya sedang-sedang semua, lebih bagus satu bagus. Ya. Karena potensi untuk digoda setan lebih sedikit. Lebih sedikit. Jadi misalnya punya sepatu, ya sekedarnya. Sepatu buat sekolah satu, sepatu buat olahraga satu, misalnya buat lari dengan main futsal beda, ya udah tidak apa-apa. Tapi tidak usah koleksi asal keluar beli ini. Itu akan ini anak-anak akan menjatuhkan kamu pada kemungkinan berdosa lagi. Ya, itu. Jadi harus ada manfaat juga, harus. Intinya anak, kalau kamu mau beli sesuatu, rumusnya harus karena butuh. Bukan karena ingin. Karena butuh. Ya, karena butuh. Kalau kamu menjual sesuatu supaya kamu itu penjualannya barokah, supaya kamu itu mendapatkan janji seperti yang dijanjikan oleh Nabi, kata Nabi, keberkahan hidup itu maksudnya pekerjaan yang paling bagus itu ada di perdagangan supaya kamu dapat bukti dari statement Nabi itu, kamu penjualannya harus mabrur. Salah satu ciri-ciri atau karakteristik dari penjualan yang mabrur itu adalah barangnya harus ada gunanya. Jadi kalau kamu mau bisnis nih, aduh saya daripada di rumah nih nganggur, pengen jualan apa ya gitu kan ya. Harus yang ada gunanya. Jangan cari yang hanya dapat keuntungan. Habisnya Bu yang lagi tren ini, jangan. Ya. Kamu mau cuman cuman duniawi saja yang didapatkan ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Tidak, Bu. Tidak ya. Kalau tidak, Ibu mau tanya coba, yuk. Kalau jual beli mainan, kira-kira bermanfaat apa enggak? Ibu mau tanya, Naila Riesta. Mainan termasuk yang bermanfaat apa enggak Naila? Naila Riesta. Makruh, Bu. Makro, bagus. Ya, pinter kamu Naila. Jadi kamu jawab langsung dengan ininya. Ya. Jadi sebaiknya dihindari. Ya. Bukan nggak boleh, ya, tapi sebaiknya dihindari. Bagus ya. Apalagi jual itu pulsa game. Tambah itu penjual dan pembelinya itu sama-sama itu tidak inian. Sama-sama tidak mabrurnya. Sudah melalaikan, menghabiskan uang. Di situ ada unsur maisir, anak-anak. Nih, buat kamu-kamu pada laki-laki atau perempuan yang suka beli pulsa game. Ya, game ada pulsanya kan ya, yang khusus pulsa game gitu kan ya, atau beli pulsa biasa untuk main game. Itu anak-anak, kamu tidak termasuk jual beli yang mabrur. Kenapa? Nomor satu, kamu buang duit. Nomor dua, tidak ada gunanya. Ya, kalau kamu bilang mencari kesenangan, tidak kamu dapatkan itu kesenangan. Ya, tidak kamu dapatkan itu kesenangan. Karena kesenangan itu tidak di situ tempatnya. Kamu nomor 3 yang 3-4 ya. Nomor 4 ini yang paling parah itu melalaikan. Ya, melalaikan dari apa kata Nabi itu? Permainan itu melalaikan. Melalaikan dari apa? Melalaikan dari ingat kepada Allah. Ya, coba kamu lagi main game, ada adzan. Kamu pasti tidak mendengarkan adzan. Ya, disuruh panggil sama mamanya. Kaisan, duhur. Iya, Ma. Kaisan udah jam 1.
Iya Mas sabar. Mamanya yang disuruh sabar. Kaisan udah jam 2 duhur nih. Iya. Melalaikan. Caranya bagaimana biar jerah? Kamu harus tahu bahwa yang keempat dalam permainan itu, yang game online itu anak-anak, itu mengandung judi, maisir. Kenapa? Karena permainannya memakai duit. Karena permainannya memakai duit, ada duit yang dikeluarkan. Ya, itu judi. Kenapa anak? Kalau dia dapat permainan, dia akan terus. Kalau belum, dia akan penasaran. Nah, tuh, ya. Tapi nanti semuanya tidak akan ada gunanya, kata Nabi. Itu hanya melalaikan. Tuh, ya. Jadi sadarlah. Ya, siapa yang mau bertanya sampai di sini? Mungkin ada yang tidak setuju atau mau berdebat apa Bu Rumzil? Ya, ada yang mau bertanya? Wah, tidak berani Bu. Ya, syarat selanjutnya dari barangnya milik penjual. Ya iyalah, jangan menjual barang yang punya orang lain. Emang ada Bu? Kadang. Ya, misalnya kalau insya Allah kalau sekarang kamu itu belum lah anak ya, kamu masih di dalam tahap yang terkontrol. Nah, tapi nanti ketika kamu SMA, ketika kamu sudah kuliah atau lepas kuliah bekerja misalnya ya, kamu ada ketemu dengan teman, kamu temannya kemungkinan anak itu akan heterogen, akan bermacam-macam latar belakangnya. Ada yang ngerti agama, ada yang enggak. Nah, kamu itu harus punya pondasi yang kokoh. Ya, ketika teman kamu itu menularkan sesuatu yang tidak baik, kamu jangan ikut terpengaruh. Misalnya kamu nanti masuk geng, misalnya kuliah, wah satu kelompok nih, terus gak enak nih, misalnya sering ngopi-ngopi, pertamanya kafe, habis itu dugem-dugem ya, misalnya kalau ketahuan mamanya takut, minta duit ke mamanya takut, akhirnya kalau butuh duit, pergi ke dapur, ngapain Bu ke dapur? Ambil sendok mamanya, ntar dijual, sampai beli sendok, dijual, sendok mamanya dijual, kemudian blender mamanya dijual, mixer mamanya dijual, teflon mamanya dijual misalnya ya. Ada Bu seperti itu? Ada, ya ada. Dan itu tidak terjadi ketika kamu masih, ada yang sampai motor, padahal motor itu sama mamanya disuruh pakai buat kuliah, buat belajar, buat kerja. Dijual anak-anak. Tidak boleh. Ya, kamu harus tahu bahwa syarat untuk menjual barang adalah barangnya milik sendiri. Bukan punya mama saya. Ya tapi kan bukan punya kamu. Itu. Contohnya apa lagi? Contohnya misalnya kamu buka toko di pasar. Ya. Kemudian di sebelah kamu lagi mau ke kamar mandi. Ya. Pas ke kamar mandi ternyata ada orang yang mau beli. Misalnya di sebelah kamu orang jualan tahu. Ya. Ada orang mau beli tahu, Mbak ini yang jual kemana ya? Oh lagi ke kamar mandi gitu kan ya. Saya mau beli tahu. Ya. Kalau kamu dapat pasrahan atau dipasrahi, misalnya yang jual tahu bilang ke siapa ya misalnya ya, yang di sebelahnya misalnya Naura, Mbak Naura nanti kalau ada yang mau beli diinin aja ya, dilayanin aja ya. Udah tahu kan harganya? Berarti Naura sudah dapat hak wakalah, mewakilkan menjualkan, dapat izin. Boleh Naura misalnya, oh mau beli yang mana Mbak? Orangnya lagi ke kamar mandi gitu kan ya. Yang ini harganya berapa? Kamu tahu pasti bahwa dan hafal itu 4.000 misalnya. Ini 4.000. Oh ya. Dah. Boleh. Tapi misalnya pas yang mau dibeli kamu ragu-ragu. Duh, yang ini berapa ya? Apa 6.000 apa 7.000 ragu-ragu. Itu tidak boleh dilayani. Tidak boleh. Ini kayaknya 7.000 deh, tapi saya nggak tahu. Udah bayar aja 8.000. Nggak boleh. Nggak boleh ngarang-ngarang sendiri harga, nggak boleh. Oh tunggu yang punya aja ya Mbak ya, sebentar lagi kayaknya gitu. Nggak boleh. Hak wakalah artinya hak untuk mewakilkan itu boleh. Tapi sepanjang harganya kamu tahu. Ya. Nah, kemudian anak-anak yang terjadi di era sekarang ini anak-anak, ada yang namanya reseller. Tahu kamu kan reseller? Nah, reseller itu kan tidak punya barangnya anak ya. Yang dia jual adalah barang orang lain. Nah, reseller itu tidak sah untuk menjual barang kecuali dia dapat izin dari yang punya barang. Jadi reseller itu boleh kalau dia sudah izin pada yang punya barang. Misalnya
Firly mau bisnis. Nah, di sebelah rumah Firly ada toko baju. Ya, bilang Firly, Mbak, saya mau mau bantu menjualkan baju Mbak ini lewat medsos saya ya. Nanti saya foto. Kata yang Mbaknya jual, oh ya silakan Mbak. Ya, kata Firly, iya saya mau foto, terus saya kasih tahu harganya ya biar nanti saya naikin buat untung saya. Oh ya. Berarti Firly sudah dapat izin. Ya, untuk apa? Untuk menjadi wakil menjualkan barangnya. Jadi tidak tiba-tiba Firly main karena tetangganya, Mbak saya mau foto-foto ya. Foto-foto tidak bilang-bilang gitu kan ya. Lagian medsos saya beda Bu sama dia, teman-teman saya juga nggak kenal dia. Terus tiba-tiba Firly hargain sendiri tanpa inian. Kalau misalnya laku tinggal beli ke situ itu kan ya. Itu tidak boleh. Karena syaratnya adalah harus punya sendiri. Emangnya kenapa Bu? Karena kalau terjadi apa-apa nanti misalnya ada orang mau beli ternyata barangnya habis ya, itu Firly tidak bisa berkutik itu ya. Tapi kalau misalnya barangnya, kalau Firly sudah dapat wakalah, kan Firly bilang, Mbak yang ini ada nggak yang ini? Oh ada Mbak, ada di gudang. Oh ya di sini lagi nggak ada tapi stoknya ada di mana gitu. Ada inian, ada ada kerjasama gitu ya. Nah itu. Sampai di sini aja mau bertanya? Ya. Saya mau nanya Bu. Yo. Kalau misalkan jadi resellernya kita yang beli barangnya dulu, kan barangnya udah punya hak milik kita. Nah itu pas dijualin udah boleh kan Bu? Boleh. Itu paling benar. Jadi kalau mau jadi reseller, kita tidak menjadi wakil, tidak punya hak wakalah, kita harus beli barangnya dulu, habis itu kita jual. Boleh. Ya, karena sudah kamu sudah membelinya. Ya, boleh. Makasih Bu. Yuk, sama-sama. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak Ibu lanjutkan ya. Syarat selanjutnya, barangnya harus bisa diserah terimakan. Jadi kalau Ibu beli, misalnya Ibu beli susu, ya, Ibu saya mau beli susu, saya mau beli susunya ini, kata yang jual. Nah, ya ini uangnya, dikasih sama Bu Rumzin, bisa diserah terimakan. Nah, itu syarat barangnya, ya. Nah, di sini ada pengecualian anak-anak yang namanya istihsan. Istihsan itu apa? Contohnya misalnya kamu mau beli pizza, PHD, ya. Nah, kamu kalau beli ke PHD emang pizzanya sudah ada, bisa diserah terima kan? Coba Ibu mau tanya siapa ya? Tazkia Nadine. Kalau kamu beli pizza, pas kamu bayar pizzanya sudah ada, Tazkia. Tazkia tidur nih. Coba Ibu mau tanya Naula pas beli pizzanya sudah ada apa enggak, Naula? Belum, Bu. Belum. Berarti kan barangnya tidak bisa disertimakan, Bu. Iya, tetapi barangnya jelas. Bahwa kalau saya pesen meat lover, itu yang rasanya seperti ini. Yang toppingnya ada begininya. Bahwa kalau saya bilang reguler, itu nanti ukurannya segini. Dapat berapa potong. Bahwa kalau saya pinggirannya keju, itu nanti pinggirannya begini. Nah, itu sudah ada. Ada gambaran bahwa rasanya seperti ini. Udah jelas, anak-anak. Nah, itu namanya istihsan. Ya, sama dengan kamu beli nasi goreng, ya kan? Mau beli es doger, itu udah ada yang sudah jadi. Itu pasti diracik-racik dulu. Tapi bahwa akan terjadinya seperti ini itu ada. Itu namanya istihsan. Yang dikatakan barangnya itu tidak bisa diserah terimakan, itu yang mengawang-awang. Misalnya, Ibu bilang, Gading, kamu suka burung, mau beli gak burung ke burung sil? Burung apa Bu? Ntar Ibu cariin di mana apa sih namanya itu tuh di rumahnya Bu Nita yang dulu misalnya ya di Bumi Perkemahan Cibubur, di situ ada burung banyak tadi Ibu tangkapin. Itu tidak boleh. Kenapa? Barangnya nggak jelas, nggak bisa diserah terimakan. Nah, itu maksudnya anak-anak. Atau misalnya Ibu punya kambing lagi bunting. Ya, Ibu bilang ke Firly mau gak beli anaknya aja, ya, yang di dalam kandungan. Nah, kata Firly, anaknya ada berapa Bu? Wah, lah kamu beli aja satu nanti. Kata Firly, mau dijual berapa Bu? 1 juta, kata Firly. Ya Ibu, gitu kan ya. 750 Bu, ya udah deh.
Walaupun deal secara harga itu tidak boleh. Kenapa? Keluarnya nanti wallahu a'lam apakah hidup apa enggak. Ya kan? Apakah cacat, apakah kecil, apa bagaimana? Apakah pantas seharga segitu? Nah, itu tidak boleh, tidak bisa diserahkan namanya. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada ibu yang mau tanya nih, kamu udah pernah nanya nih. Coba ibu mau tanya, kalau jual beli online boleh nggak? Coba, siapa yang bisa jawab? Jual beli online boleh? Boleh. Kan udah ada tulisannya, stoknya ada berapa. Oh gitu. Penjualnya jelas Firly, penjualnya. Tapi nggak tahu juga sih, soalnya kan kadang-kadang kan banyak kalau beli online terus pas datang di rumah nggak sesuai gitu. Nah, itu dia. Kadang-kadang foto itu menipu. Ya, kita itu beli foto, bukan beli barang kalau online itu. Sementara foto itu bisa diedit. Ini kan ibu aja jerawatan di sini, kalau ibu foto pakai beauty, oh jadi hilang jerawatnya. Ya kan? Apalagi barang. Di mana-mana penjual ingin barangnya bagus kelihatannya. Diedit ini supaya cakep barangnya. Begitu nyampe ke rumah, lah kok begini. Jual baju, ya yang pakai cantik-cantik. Ya kalau yang pakai cantik gimana juga, bajunya ya cantik kelihatannya. Ketika dibeli sama kita, pas udah ya begini doang kita pakai lah, jelek ya kan ya. Ya iyalah, beli jilbab, jadi modelnya cantik, pakai jilbab apa aja ya cantik gitu kan ya. Seperti itu anak-anak. Ya. Barangnya itu inian. Jadi asal dari hukum jual beli online itu tidak memenuhi syarat asalnya. Ya. Jadi kalau kamu itu tidak butuh-butuh banget, jangan terbiasa beli online. Ya. Banyak yang menipu. Bu, sekarang sudah ada marketplace, Bu, yang terpercaya. Kalau apa-apa kita bisa komplain ke dia. Ya terserah kamu. Kadang-kadang marketplace juga tidak tanggung jawab. Tanggung jawab tapi dikembalikannya lama di refundnya. Ya. Itu anak-anak. Aslinya itu tidak memenuhi syarat. Kamu tidak tahu penjualnya, kadang-kadang ada yang sudah transfer uang barangnya nggak dikirim-kirim. Ada yang dikirim tapi jelek, tidak sesuai dengan ekspektasinya, ya kan ya. Gitu anak-anak ya. Sampai di sana ada yang bertanya? Yo. Ibu, kalau kita menjual, Bu, kita mau jujur, Bu, ya silahkan asal ada yang mau beli. Tapi kamu harus harus kokoh di pendirian itu. Ya, kalau mau jual beli online, kamu harus tampilkan spesifikasinya tuh anak-anak ya, bahwa ini beratnya segini, bahannya begini, ininya begini, ini harus detail. Ya. Dan kalau misalnya ada yang mau nuker, kamu harus welcome, harus melayani. Namanya jual beli itu seperti itu. Ya, kalau mau menjadi penjual online harus jujur dasarnya. Ya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu lanjutkan. Barangnya jelas. Ya seperti bilang tadi ya, barangnya jelas. Ya. Kalau tidak jelas jangan. Mau menjual atau mau membeli jangan barangnya tidak jelas. Misalnya ibu bilang, ayo siapa yang mau beli donat ke Burumzil gitu kan ya. Bu, donatnya kayak apa Bu? Pokoknya enak. Sementara kamu gak pernah tahu tuh Burumzil kalau bikin donat kayak apa jadinya. Bu, rasanya apa? Ya kamu tinggal minta das apanya. Nah, belum ada rekodnya. Bukan seperti yang kita misalnya beli nasi goreng ke siapa gitu, bakmi GM. Kita sudah tahu bahwa nasi goreng smoke beef itu rasanya nanti seperti ini, banyaknya segini. Sudah ada standarnya tuh anak. Ya. Tapi kalau misalnya belum ada standarnya itu namanya tidak jelas. Ya. Sama dengan jual beli online yang banyak tidak jelasnya. Nah, kemudian anak-anak yang terakhir, sampai di sana ada mau bertanya dulu? Nggak ada. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu lanjut ke yang terakhir, yaitu rukun ijab qabul. Seperti yang bilang tadi, ijab itu adalah perkataan orang yang menjual, qabul itu perkataan orang yang membeli. Bapaknya Burumzil itu anak-anak dulu sering ajak Burumzil ke tokonya karena bapaknya Burumzil itu pedagang. Ya.
Nah, itu zaman dulu kalau bapaknya Bu Rumsi ada yang beli gitu kan ya barangnya, Bapak Bu Rumsi itu saya yang jual ya Pak, kata yang beli, iya saya yang beli. Ini penjual dan pembeli dalam satu perguruan. Ya menerapkan ijab kabul. Jadi ada serah terima gitu kan ya. Bu bagaimana Bu kalau misalnya ada kantin kejujuran? Ya barang digeletakin, pokoknya yang beli taruh uang di situ, pokoknya harus jujur, ambil kembalian sendiri. Itu ada bagian yang kurang dari syarat dari rukun jual beli. Apa? Ijab kabulnya tidak ada. Nah, kalaupun jujur benar ya untung, tapi kalau tidak salah sendiri. Ya kalau ternyata kurang tekor salah sendiri. Kenapa? Rukun jual belinya tidak lengkap. Ya seperti itu anak-anak. Bu, kalau kita pergi ke luar negeri, Bu, beli bensin tidak ada yang jual, Bu. Tapi walaupun tidak ada yang jual, di situ sudah ada robotnya, ya kan? Mesin itu kan sebuah robot, anak-anak. Udah di setel sistemnya begini. Kalau masukin duit segini, klek, keluarnya seliter. Kalau segini, keluarnya 2 liter gitu. Nah, itu nanti keluar struktur itu seperti ijab kabul juga. Nah, cuman ijab kabul yang canggih. Ya, kalau sekarang ijab kabul itu lebih berupa struk. Itu kalau kita beli-beli kasih sama kembaliannya. Itu seperti ijab kabul anak. Nah, hati-hati kamu kalau misalnya beli karena takutnya ya kalau di swalayan harga yang tertempel dengan harga yang ditagihkan di kasir kadang-kadang berbeda. Nah, kamu harus teliti. Ya, Ibu pernah beli, lah katanya diskon, kok di sini ditagihnya segini. Pertamanya saya kan nggak mau beli, ditawar-tawarin katanya ini berapa jadi berapa gitu. Akhirnya Ibu tergoda beli. Ternyata di struknya berapa. Walaupun hanya berapa ribu anak-anak, kamu mending terus terang. Kenapa? Karena kalau di dalam hati itu ada penyesalan, jual belinya tidak barokah. Ya, karena penjual dan pembeli harus antarotin. Ya. Sampai di sini ada mau bertanya? Oke. Yo, silahkan Andin. Kalau hukum lelang itu gimana, Bu? Lelang nanti ada di minggu depan insya Allah ya di penjualan yang tidak apa namanya yang terlarang. Ya, lelang. Menawar di atas tawaran orang lain. Ya. Itu tidak boleh. Ya. Menawar di atas tawaran orang lain. Apalagi pakai intrik-intrik. Nanti Ibu jelaskan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Ya, baik, Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ke macam-macam jual beli. Ini sebentar anak ya. Macam-macam jual beli yang pertama itu adalah bai muqayyadah. Bai itu jual beli ya. Nah, muqayyadah itu apa anak? Barter kalau bahasa sekarang. Barang ditukar dengan barang. Ya. Ini boleh asalkan barang yang ditukar itu senilai. Senilai itu maksudnya harganya sama. Ya, barangnya sama boleh, barangnya berbeda juga boleh. Yang penting harganya sama. Contoh misalnya yang barangnya sama. Misalnya kamu buru-buru di sekolah, ya matematika kehabisan buku kotak, buku streaming itu yang kotak-kotak kecil-kecil. Kamu lari ke koperasi. Ya, ternyata teman kamu juga buku kotaknya ada yang ketinggalan. Takut dimarahin sama Bu Sri, beli ke koperasi juga. Misalnya Vista yang beli kok dapat gambar cover yang yang cowok-cowok lah pokoknya misalnya Spider-Man misalnya ya. Ternyata Abil beli dapat yang princess misalnya ya. Abil beli sampai di kelas kamu misalnya berjajarannya duduknya ya. Bil kamu dapat yang princess ya, tuker dong, aku yang tidak suka ini. Ya udah. Itu barter kan? Boleh. Asalkan apa? Asalkan bukunya sama, harganya sama-sama 5.000. Ya, hanya berbeda apa? Berbeda covernya. Itu boleh. Contoh yang barter boleh, misalnya buku dengan pensil. Boleh, Bu. Boleh asalkan sama harganya. Misalnya buku yang kamu punya harganya 5.000. Pensilnya harganya juga 5.000, boleh. Bu, tapi pensilnya sudah dipakai. Waktu beli harganya 5.000. Oh, tidak boleh sudah. Kenapa? Karena ada bagian yang berkurang, berarti harga sudah berkurang. Bu, pensil mekanik, Bu, harganya 10.000. Tidak boleh.
Yang boleh adalah barter yang senilai. Kalau tidak senilai itu nanti jadinya riba. Kita bahas di pertemuan yang akan datang lagi. Ya. Nah, itu anak-anak barter. Ada yang mau bertanya di sini? Oke, tidak perlu panjang-panjang karena ada pembahasan lagi nanti anak-anak tentang barter yang senilai ya. Kemudian yang kedua adalah bai sarofah. Sarofah itu mata uang ditukar dengan mata uang. Tapi bukan jual uang ya, ditukar. Contohnya misalnya kamu mau pergi haji atau mau pergi umroh. Kamu kan harus bawa uang yang laku di Arab kan. Nah, itu yang di sana berlaku itu rial. Maka kamu harus nuker. Nah, kalau kamu bawa rupiah susah mau belanja anak. Jarang-jarang orang mau terima uang rupiah. Kalaupun terima kamu nanti rugi. Karena dihitungnya itu kursnya mahal. Ya, kamu harus nukar. Nah, pas nukar itu ada nilainya, ada kursnya namanya. Ya, money changer kalau bahasa ininya ya. Misalnya satu real itu setara atau senilai dengan 4.000 atau 3.700 gitu. Lah itu Bu, kok satu sebanding dengan 3.700? Nah iya karena mata uang rial itu lebih kuat daripada rupiah. Ya, itu masih mending dibandingkan dolar, dibandingkan dengan euro, dibandingkan dengan pound sterling itu Indonesia mata uangnya lebih jatuh lagi. Atau misalnya kamu kuliah di luar negeri, kuliah di Inggris, kamu harus punya pound sterling. Pound sterling itu 1 pound itu sama dengan 19.000. Ya, atau kamu ekspor impor. Ya, misalnya ekspor impor dengan bisnismen asal mana? Prancis pakai euro misalnya. Ya, kamu harus punya uang euro karena dia tidak mau dibayar pakai rupiah. Nah, ketika kamu menukar itu boleh. Walaupun 1 euro dihargai berapa ya? 16.000 misalnya. Itu boleh. Itu namanya bai sarofah. Yang tidak boleh bagaimana, Bu? Yang tidak boleh dagang uang. Dagang uang itu apa contohnya? Contohnya, kalau dolar lagi naik, rupiah lagi turun, kamu beli dolar. Ya, kalau dolar lagi turun, misalnya terjadi terjadi krisis di Amerika, misalnya pemilihan presiden, dolar turun, beli nih, beli dolar. Tapi niatnya bukan untuk bisnis, bukan untuk ke Amerika. Niatnya yang tahu ini hanya orangnya masing-masing anak. Kalau dolar lagi naik, aku mau jual. Niatnya mau jual beli mata uang. Nanti ketika rupiah turun, dolar naik, kamu jual, untung. Entar ada mata uang lagi yang turun, kamu beli. Nah, di situ itu ada maisir namanya. Ada apa? Ada unsur judi. Tidak boleh kalau itu. Ya, kalau seperti itu tidak boleh. Ya. Bu, investasi Bu. Investasi harus dibahas lebih tuntas. Kamu maksudnya apa? Karena kalau tujuannya seperti yang Ibu bilang tadi itu tidak boleh. Itu ada unsur judinya, ada unsur maisirnya, untung-untungan. Ya. Nah, kemudian anak-anak yang ketiga itu bai salam. Bai salam itu kalau bahasa gampangnya itu pesanan. Pesanan. Jadi kalau kamu misalnya nih mau bikin kaos angkatan. Ya, mau bikin kaos angkatan 2022 nanti. Nah, mau bikin kaos angkatan, ada yang nyeting, ada yang ini, pemilihan warna segala macam. Nah, akhirnya kamu datang ke satu toko tempat memesan kaos. Di situ kan belum ada kaos yang kamu beli kan? Kamu pasti pesan dulu kan? Bang, saya mau beli yang kualitasnya seperti ini, tapi warnanya ini dan ini. Nanti di sininya akan digambar ini, tulisannya ini. Nah, itu namanya bai salam. Ya, barangnya memang tidak bisa diserah terimakan. Kenapa? Karena harus dibikin dulu. Nah, bai salam itu sah kalau tidak ada yang merugikan. Artinya nanti ketika barang jadi itu harus sesuai dengan pesanan. Nah, makanya disarankan kalau bai salam pembayarannya itu jangan langsung lunas. Kasih DP aja dulu. Biasanya kalau ketemu sama penjual yang nakal ini anak ya, kalau langsung dilunasi kan tidak mungkin uang kembali kan? Tidak mungkin uang kembali kan ya? Dia menurunkan kualitas.
dan yang terjadi itu selalu seperti itu. Ya. Selalu terjadi seperti itu kalau misalnya ini. Jadi kasih DP dulu bahwa kita serius mau beli, kemudian kita bikin perjanjian. Bang, saya minta tolong seperti ini kualitasnya ya, detail, tulis. Nah, bahwa ini. Kalau misalnya tidak sesuai dengan ini, Bang, saya nanti minta diganti. Ya, balik uang atau ganti barang sesuai dengan yang saya pesan. Sadis banget, Bu. Emang harus begitu. Ya, emang harus begitu. Karena kamu harus tahu anak-anak, motivasi seorang pedagang itu adalah ingin mencari untung, kecuali pedagang yang mabrur ya. Ya. Emang ada Bu pedagang yang mabrur, itu kriterianya apa? Ya kata Nabi, penjual yang baik adalah penjual yang mudah dalam menjual. Artinya dia menjaga kualitas. Ya, pembeli yang baik adalah pembeli yang mudah dalam membeli, artinya tidak rewel. Ya, itu. Yang terakhir adalah baik mutlak atau baik mutlakoh. Kalau baik mutlakoh itu yang jual beli yang kita laksanakan. Ada barang, ada uang. Ya, beli barang dibayar dengan uang, itu namanya baik mutlakoh. Seperti yang kita lakukan sehari-hari. Itu anak-anak pembahasan jual beli kita saat ini. Ada yang mau bertanya dulu? Sampai di sini? Apa sudah tidur semua? Aduh. Oke, tidur semua rupanya. Ini ada 34. Ini 34 tidak sampai satu kelas anak-anak ya. Ibu khawatir kamu itu apa itu anak-anak ya. Kak PJJ itu bagaimana Bu Rumzil ya? Tidak sampai satu kelas yang ikut, ibu kirim videonya yang ikut, yang nonton hanya 5 orang. Terus yang lainnya kalau ulangan itu bagaimana itu ya? Aduh, langsung cari jawabannya di Google. Hello Google. Aduh, bahaya nih. Ya udah Nana, kalau tidak ada mau bertanya ya, mudah-mudahan apa yang Ibu terangkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ingat jangan left dulu, 34 jangan ada yang kabur. Kita foto ini sudah minimal banget ini, 2 kelas masa 34 yang ikut ya. Nah, kita foto dulu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk dibuka kameranya semuanya langsung. Ini satu kali foto ini. Karena hanya 34. Semuanya dibuka. Ini hanya satu kali foto. Karena ininya Bu Rumzil muat 49. Laptopnya Bu Rumzil muat 49 foto. Harus dibuka semuanya. Tidak 2 kali foto Bu Rumzil, 1 kali aja ini. Ya, Naila Arziki kurang ke atas ya, bagus. Ya, Tazkia Nadine buka, Samia, Gading. Ya, udah pakai seragam enggak apa-apa. Yang penting kelihatan mukanya yo. Andin. Nayaka keluar. Hilang 1 dan muridnya Bu Rumzil. Ayo. Wah, hilang lagi. Ayo buruan. Takut keburu kurang lagi nih. Naila Ramadhani, ya. Naula kurang ke atas, Naula. Ya sudahlah ya. Ya, bagus. Ini Nabila Dwi kurang ke atas. Naura juga kurang ke atas. Oke. Yo, ditahan ya anak ya. Raffi kurang ke atas, Raffi. Dikit lagi. Oke. Ya, Nabila Dwi kurang ke atas dikit. Ya, Kaisan juga kurang ke atas. Ya, oke, bagus. Ditahan ya, Nak ya. 1, 2, 3. Makasih anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Ya, sama-sama Nana.